Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal-soal latihan SNMPT penalaran matematik, sorry, pengetahuan kuantitatif yang bersumber dari website Kemendikbud. Jadi yang pertama adalah bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah berapa? Oke, jadi kita perlu tahu dulu bilangan habis dibagi 5 itu syaratnya adalah satuannya kalau nggak 0 atau 5. Contohnya 5, 10, 15, 25 itu kan habis bagi 5. Jadi di sini yang habis dibagi 5 itu ini 1, 2, 3, 4, 5 sama 14, 6, 70. Sehingga ini bukan opsi yang kita inginkan. Berarti tinggal 1, 2, 3. Nah, sekarang kita cari yang habis dibagi 3. Bilangan habis dibagi 3 jika jumlah satuannya habis dibagi 3. Jadi contohnya misalnya 27. 27 kalau kita jumlah satuannya 2 tambah 7 dia kan 9. Nah, 9 habis bagi 3 sehingga 27 habis dibagi 3. Nah, kita cek aja mana yang jumlahnya habis bagi 3. Yang ini 1 tambah 3 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 9, 27. 27 habis bagi 3 sehingga ini habis bagi 3. Kita cek yang lain. 6, 10, 13 tidak habis bagi 3. 7, 14 tambah 9, 23 tidak habis dibagi 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 5. Selanjutnya nomor 2. Kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1 dengan A tidak sama dengan 0 memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, jadi ada kalimat ini memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Kalimat ini jika kita terjemahkan adalah tak lain tak bukan dia sama artinya dengan fungsi kuadrat ini dia punya akar real dan berbeda. Atau kalau kita terjemahkan lagi ke konsep diskriminan, atau biasa disingkat D, diskriminannya dia bernilai lebih dari 0. Dengan diskriminan sendiri itu adalah B kuadrat minus 4AC. Jadi di sini kita dapatkan apa? B kuadrat minus 4AC dia harus lebih dari 0. Nah, dengan A, B, dan C itu adalah kalau kita hubungkan ke persamaan kuadrat yang umum yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Di sini berarti B-nya adalah 2 atau 4 minus 4 kali A, C-nya adalah 1, 4 kali 1, lebih dari 0. Kita bagi 4 kedua ruas dapat 1 minus A lebih dari 0. Atau dapat minus A lebih dari 1. Kalikan dengan min 1 dapat A kurang dari ini min A kurang dari min 1 ya. Berarti A kurang dari 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 3. Masih sama, kurva Y AX kuadrat tambah 2X dengan A tidak sama dengan 0 memotong sumbu X berbeda. Pernyataan yang benar adalah yang A, kurva terbuka ke atas. Nah, ini konsep keterbukaan kurva
atas atau ke bawah, dia bisa kita hubungkan dengan melihat nilai dari A-nya. Di mana tadi kita tahu bahwa apa? Dari soal sebelumnya bahwa A dari bentuk ini dia kurang dari 1 kan ya. Nah, sebuah kurva, tadi kurva kuadrat itu, dia akan terbuka ke atas jika nilai A-nya positif. Lalu dia akan terbuka ke bawah jika nilai A-nya negatif. Nah, dari soal kita ini, kita kan punya ini tadi. Kalau A kurang dari 1, maka ada 2 kemungkinan. Dia bisa positif, bisa negatif. Kalau positif dia berarti sekitar 0,5, 0,6 dan seterusnya. Kalau negatif dia bisa -1 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia masih belum tentu, sehingga ini belum tentu kebenarannya. Lalu yang C, kurva memotong sumbu Y positif. Titik potong sumbu Y didapat ketika X sama dengan 0. Berarti ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 1. Atau didapat 0 tambah 0 tambah 1, 1. Karena dia positif berarti dia memotong sumbu Y positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau mau melakukan verifikasi atau cek yang E juga bisa. Titik puncak kurva ada di kuadran 1. Nah, titik puncak itu dia punya titik simetri atau XS simetri min B per 2A. B-nya kita tahu kan, 2. Tapi ingat, A-nya kita nggak tahu. Dan A-nya itu bisa plus atau bisa min, sehingga dia bisa di kuadran 1 atau maupun 2, bahkan 3 atau 4, karena kita nggak tahu X-nya di mana. Nomor 4, garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2X plus Y sama dengan 4 dan X plus 2Y sama dengan 2 di 2 titik yang berbeda. Oke, kita buat permisalan dulu aja bahwa garis pertama adalah yang 2X tambah Y sama dengan 4. Lalu ada garis kedua, dia adalah yang X tambah 2Y sama dengan 2. Pertama kita harus cek dulu gradien dari kedua garis ini. Kita tahu bahwa kalau ada persamaan garis berbentuk AX tambah BY sama dengan C, itu dia punya gradien M adalah min A per B. Di sini berarti min A per B adalah min 2 per 1 atau min 2. Lalu yang ini dia M-nya adalah min setengah. Lalu apa tujuan kita mencari ini? Nah, kalau kedua ini punya gradien berbeda, ini M1 ya ini M2. Nah, kalau M1 tidak sama dengan M2, maka garis L1 dan L2 dia akan berpotongan. Kita bisa cari potongannya. Misalnya kita pakai metode substitusi. Kita punya X tambah 2Y sama dengan 2 ya. Berarti X sama dengan 2 min 2Y. Kita juga punya 2X plus Y sama dengan 4. Berarti kita punya 2 kali 2 min 2Y tambah Y sama dengan 4. Kita punya 4 minus 4Y ditambah Y sama dengan 4. Atau didapat 4 kurangi 4, 0 min 3Y sama dengan 0. Atau dapat Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya 0 berarti X sama dengan 2 minus 2 kali 0 atau 2. Berarti titik potongnya adalah di 2,0. Nah, lalu apa titik potong ini? Garis ini di antara 4 ini dia akan memotong garis L1 dan L2 di 2 titik berbeda. Itu syaratnya adalah 1, gradiennya berbeda dan dia tidak
lewati titik potongnya yaitu 2,0. Jadi di sini kita tinggal cek aja yang mana yang memenuhi kedua syarat ini. Yang pertama, ini berarti gradiennya adalah, oke kita cek saja, M1 itu adalah -1 ya. Lalu ini M2 dia adalah 1, M3 dia adalah 3, dan M4 dia adalah -2. Adakah yang sama? Nah, ini kan sama dengan ini, berarti ini jelas bukan. Berarti tinggal 1, 2, 3 ini yang mana aja. Syarat kedua, dia tidak boleh melewati 2,0. Berarti ketika X-nya sama dengan 2, persamaan pertama ini, ketika X sama dengan 2 berarti Y sama dengan -2 tambah 5, 3 ya. Tidak melewati, baik dia benar. Lalu ini ketika X sama dengan 2, Y-nya 0, dia melewati sehingga ini juga bukan. Lalu yang ini, ketika X sama dengan 2, berarti 6 min 1, Y sama dengan 5. Dia juga nggak melewati. Berarti yang melalui 2 titik atau yang memenuhi syarat ini adalah garis ke-1 dan ke-3 atau jawabannya yang B. Nomor 5. Diberikan kumpulan data 3, 5, 7, dan A. Berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Yang pertama, rata-rata kumpulan data itu adalah 6 jika A sama dengan 9. Konsep rata-rata, kita tahu bahwa konsep rata-rata dia adalah banyak atau total datanya dibagi dengan frekuensinya. Berarti ini ada 3 tambah 5 tambah 7 tambah A. A-nya adalah 9. Dibagi dengan 4. Didapat 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7. 3, 8, 15, 24 ya. 24 dibagi 4 dia adalah 6 ya. Jadi X barnya 6 dan ini berarti benar. Lalu yang kedua median. Median itu kita urutkan dulu datanya ya. Kalau dia ada data yang genap, misalnya kalau ada 4 data, maka mediannya adalah data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Setelah diurutkan. Kalau A-nya 7 berarti urutannya dia adalah 3, 5, 7, 7. Artinya ini X2, X3 didapat 5 tambah 7 per 2 atau dia adalah 12. Lalu selanjutnya, iya benar, medianya 12. Ini 5, berarti dia salah ya. Lalu jangkauan itu atau range, dia adalah data terbesar kurangi dengan data terkecil. Berarti di sini kita dapatkan, kalau A-nya 6 berarti kan X max-nya 7 minus 3 ya. Didapat 4. Jadi dia benar ya. Lalu modusnya, kalau A-nya 5, modusnya adalah 3. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi modusnya di sini kalau A-nya 5, berarti kan 3, 5, 7, 3, 5, 7, 5. Nggak perlu diurutin ya, kan kita nggak cari median. Yang paling sering muncul apa? 5 kan, berarti modusnya adalah 5, bukan 3. Sehingga informasi ini salah. Jadi ada 1, 2 pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah yang C.